Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Suraya, MKM, peserta Latsar CPNS golongan 3 2022, Kementerian Agama Republik Indonesia akan memaparkan ringkasan materi pada agenda 1. Pada agenda 1 terdapat 3 modul, di mana modul pertama adalah berisikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di mana pada wawasan kebangsaan ini akan dibahas mengenai bagaimana nantinya kita akan digiring untuk mengetahui sejarah bangsa Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan hingga setelah merdeka. Ya, lalu ada membahas tentang bela negara serta sistem administrasi NKRI. Nah, satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini sendiri adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, di mana kesadaran terhadap sistem nasional NKRI bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dengan bersumber dari keempat sumber hukum ini dapat menjadi panduan, ya, acuan masyarakat ataupun bangsa Indonesia dalam memecahkan berbagai persoalan ataupun permasalahan yang muncul di sekitar kita nantinya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, dari wawasan kebangsaan ini pula kita bisa mengetahui bahwasannya tidak mudah bangsa Indonesia menempuh kemerdekaannya. Diawali oleh berbagai usaha oleh para pahlawan kita mengadakan negosiasi kepada para penjajah-penjajah kita, sehingga akhirnya dicetuskan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, dengan mengetahui wawasan kebangsaan juga, kita menyadari bahwasanya Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, ras, dan ini sebenarnya menjadi modal utama untuk mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Menjadi modal awal untuk pembangunan bangsa yang lebih maju ke depannya nantinya. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila merupakan dasar negara. Ini merupakan sumber hukum tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, ya, disinilah terkandung makna bahwa dengan beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia, namun kita tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara Indonesia. Selain itu juga dengan berwawasan kebangsaan ini kita mengetahui bahwa bendera negara Indonesia merupakan sang merah putih. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa resmi negara, serta bahasa persatuan yang menyatukan berbagai beragam suku bangsa yang ada dari Sabang hingga Merauke. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda, yaitu Garuda Pancasila. Disinilah terkandung nilai-nilai Pancasila baik dari butir 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini menjadi tuntunan bagi masyarakat Indonesia untuk berperilaku guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Lagu kebangsaan negara Indonesia yaitu Indonesia Raya. Jadi kesemua ini akan menyatukan, akan memberikan rasa keinginan
untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia, merasa bahwa saya juga adalah bagian dari Indonesia. Nah, dari modul 1 ini juga dibahas mengenai bela negara. Bela negara ini merupakan suatu sikap atau perilaku kita sebagai warga negara, ya, baik secara individu maupun secara kolektif, ya, untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dari para penjajah, ya, dari berbagai ancaman. Nah, di mana rasa bela negara atau tindakan yang menunjukkan bela negara tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, namun pada saat ini banyak sekali cara kita untuk menunjukkan bela negara kita kepada negara kita, yaitu Indonesia. Nah, di mana bela negara itu punya nilai-nilai dasar, ada 5 nilai dasar. Cinta tanah air, di mana cinta tanah air ini ada indikator perilakunya. Kita bisa mengungkapkannya dengan misalnya bangga atas karya anak bangsa, menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita, ya, menggunakan produk dalam negeri, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kesemua kelima nilai dasar bela negara ini nantinya akan kita implementasikan ke dalam perilaku-perilaku kita, keseharian kita, yang menunjukkan bahwasannya kita memiliki jiwa bela negara. Lalu dari modul pertama ini juga dibahas mengenai sistem administrasi NKRI, di mana kita tahu bahwa Indonesia mempunyai tujuan atau cita-cita, di mana negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bagaimana untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasional ini? Nah, tentunya kita melihat bahwasannya sebagai ASN, aparatur sipil negara, kita punya kewajiban melayani masyarakat, mengayomi, serta memberdayakan masyarakat. Nah, di mana kita tidak sendiri sebagai ASN, banyak lembaga-lembaga lainnya yang akan membantu negara Indonesia dalam mencapai cita-cita atau tujuan nasional. Ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK yang masing-masing punya tugasnya, di mana nantinya keseluruhan dari fungsi negara tersebut punya tugas, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan melaksanakan tugas nasional tersebut, diharapkan negara Indonesia akan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu selanjutnya ada modul 2, di mana modul 2 ini membahas mengenai analisis isu kontemporer. Nah, di analisis isu ini akan dibahas mengenai konsepsi perubahan lingkungan strategis, bagaimana lingkungan berubah dan harus bagaimana seorang ASN dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam pekerjaannya. Ada isu-isu strategis kontemporer nantinya juga akan dibahas, serta teknik analisis isu-isu melalui kemampuan berpikir kritis. Nah, kita tahu bahwa dunia selalu berubah, dan ini akan mempengaruhi kinerja ASN nantinya. Nah, perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan mempengaruhi bagaimana seorang ASN bekerja itu dimulai dari perubahan lingkungan strategis pada individu, keluarga, community, ya, masyarakat atau budaya,
society, serta global dunia. Nah, ketika salah satu lingkungan berubah, diharapkan seorang ASN tetap dapat menunjukkan performa dan kinerja terbaiknya untuk melayani masyarakat sebagai pelayan publik tentunya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, lalu juga ada isu-isu kontemporer yang saat ini banyak sekali terjadi, ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, serta kejahatan mass communication. Ya, misalnya ujaran kebencian, berita-berita hoax. Nah, di mana isu-isu yang berkembang bisa dianalisis melalui kemampuan berpikir kritis. Ada disebut dengan teknik tapisan isu, ada teknik analisis isu, ada analisis kesenjangan atau gap analisis. Nah, di mana nantinya dengan kesemua teknik ini akan diperoleh isu mana yang paling urgent, isu mana yang harusnya menjadi prioritas untuk dicari solusinya nantinya. Isu mana yang akan diangkat, masalah apa yang sedang hangat, sedang in saat ini, yang harus segera dicari penyelesaiannya agar tidak berkembang menjadi masalah yang semakin besar. Nah, jadi banyak sekali teknik analisis isu yang dibahas pada modul 2 ini. Nah, lalu yang terakhir adalah modul 3 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, modul 3 ini sangat berkaitan dengan modul 1 dan 2 tadi, karena di modul 1 juga sudah dibahas mengenai bela negara serta nilai dasar bela negara tersebut tadi. Ada 5 nilai dasar bela negara yang masing-masing punya indikator perilakunya apa-apa saja. Nah, sesuai dengan kata kesiapsiagaannya berarti selalu siap siaga untuk membela negara. Ya, bagaimana kita agar bisa siap selalu, siaga selalu untuk membela negara? Yang pertama, kita harus punya kemampuan awal bela negara. Nah, di mana kemampuan awal bela negara ini bisa secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik bisa ditunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu dengan mempertahankan kesehatan kita, menjaga kesehatan jasmani baik rohani pun juga perlu dijaga. Ya, ini sebagai modal dasar kita untuk melakukan bela negara nantinya. Nah, secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, serta memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Jadi bukan hanya secara fisik, tetapi juga tingkah laku kita, bagaimana kita menjaga nama baik bangsa Indonesia yang sudah susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan kita sebelum kemerdekaan. Nah, kita sebagai generasi penerus harus mempertahankannya, ya, dengan menjaga kesehatan itu secara fisik serta menjaga tingkah laku kita sesuai nilai-nilai luhur jati diri bangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, setelah kita punya kemampuan awal, nah kita bisa melakukan rencana aksi bela negara. Menyusun bagaimana program rencana aksi bela negara yang akan kita lakukan, programnya apa-apa saja, boleh kita jelaskan, lalu kita bisa menyusunnya menjadi rencana aksi bela negara. Bagaimana kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia dalam membela negara kita, tentunya membela bukan dalam arti berperang, tetapi adalah melakukan nilai-nilai dasar bela negara, cinta tanah air, rela berkorban. Nah, itu harus kita
implementasikan, harus kita tunjukkan dari perilaku kita. Oleh karena itu, kita perlu membuat suatu rencana aksi bela negara. Nah, baru yang ketiga, kita sudah siap untuk membela negara kita. Bagaimana supaya siap membela negara kita? Kita harus melatih diri kita melalui kegiatan-kegiatan, salah satunya bisa dengan baris berbaris, ataupun upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim karena kita tidak bisa sendiri. Kita sebaiknya berhubungan baik dengan orang lain, bekerja sama ya untuk mencapai kinerja yang paling baik, untuk mencapai tujuan organisasi kita, untuk mencapai job desk dari pekerjaan kita sebagai ASN. Ya, selain itu juga kesiapsiagaan bela negara bisa melalui kegiatan caraka malam dan api semangat bela negara, sehingga kecintaan kita terhadap negara Indonesia semakin besar, semakin tinggi, sehingga ini menjadi awal modal kita untuk menunjukkan kesiapsiagaan bela negara. Demikian ringkasan materi pada agenda 1, baik pada modul 1, 2, dan 3. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.